Shalom semuanya. Hari ini saudara siap menerima firman Tuhan dan semuanya siap untuk diberkati. Amin. Haleluya. Kita akan masuk di dalam bagian yang kelima dari seri khotbah mandat membebaskan bangsa kita. Nah, minggu lalu saudaraku, kita sudah belajar bahwa untuk bisa mengambil alih tanah perjanjian, kita perlu untuk peka, untuk menangkap instruksi ilahi, instruksi yang jelas daripada Tuhan. Dan kalau kita berjalan mengikuti instruksi itu, kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dahsyat dan luar biasa, kemenangan terjadi. Oke. Nah, hari ini saya mau membagikan salah satu instruksi yang perlu untuk kita lakukan kalau kita ingin mengalami kemenangan. Kalau kita mau tahun ini sungguh-sungguh jadi tahun kemuliaan Tuhan. Oke, Anda siap untuk menerima instruksi ilahi daripada Tuhan? Nah, ini juga judul khotbah saya hari ini, yaitu stepping into supernatural, atau melangkah masuk alam supernatural. Saya ingin ajak saudara untuk membaca di dalam Yosua pasalnya yang ketiga, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7, ya. Terus kemudian ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Nah, saudara nanti boleh baca di rumah dengan lebih lengkap, bahkan ayat yang kedua dan ayat sampai ke-7 bisa baca di rumah juga. Saya hanya akan bacakan buat saudara ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Ditulis begini: segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedangkan air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Oke, jadi ternyata untuk bangsa Israel bisa merebut dan mengambil alih tanah perjanjian, yang pertama yang harus mereka lakukan adalah mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Cuma ada masalah dengan menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan ini deras sekali airnya. Arus sungai Yordan ini kuat sekali mengalirnya. Jadi secara manusia tidak mungkin mereka bisa menyeberangi sungai Yordan. Apalagi satu bangsa menyeberangi sungai Yordan yang sedang di puncak-puncaknya. Pada musim itu musim sedang deras-derasnya. Itu puncak sungai Yordan mengalir dengan deras. Jadi sungai Yordan ini jadi semacam tembok penghalang yang menghalangi antara mereka dengan tanah perjanjian. Kadang-kadang di dalam hidup kita juga punya penghalang-penghalang tertentu untuk kita bisa merebut tanah perjanjian, untuk merebut kesembuhan perjanjian, untuk merebut berkat perjanjian, untuk merebut kota perjanjian, bangsa perjanjian, jodoh perjanjian, rumah perjanjian, mujizat perjanjian. Kadang-kadang ada yang namanya tembok penghalang. Dan buat bangsa Israel, tembok penghalang tersebut namanya adalah sungai Yordan, yang secara manusia, secara natural, dengan kekuatan manusia tidak mungkin bisa mereka seberangi. Oke. Jadi satu-satunya cara untuk mereka bisa menyeberang sungai Yordan hanya ketika kuasa Allah terjadi. Mari saya beritahu saudara, kalau Anda ingin mengambil alih tanah perjanjian,
kota perjanjian, berkat perjanjian, mujizat perjanjian. Saya ingin katakan bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh roh Allah, oleh kuasa Allah, oleh pengurapan Allah. Karena itu saya ingin ajak saudara hari ini untuk bisa menangkap kuasa itu dan mulai stepping into supernatural. Mulai melangkah masuk di dalam dimensi supernatural. Di dalam dimensi kuasa Allah. Karena hanya dengan kuasa Allah tembok penghalang dihancurkan. Hanya dengan kuasa Allah bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Hanya dengan kuasa Allah sakit penyakit yang secara jasmani tidak ada harapan, secara medis tidak mungkin sembuh. Tetapi kalau kuasa Tuhan bekerja, mujizat terjadi. Saya berdoa saat ini juga terima mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi, keajaiban terjadi. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Amin, haleluya. Saya bacakan. Mazmur 18 ayat 29b ditulis begini, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Oke, tembok apapun yang ada di depan saudara, penghalang apapun itu, sakit penyakit apapun itu, kesulitan apapun itu, masalah apapun. Saya mau katakan walaupun manusia enggak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini deklarasikan dengan iman. Dengan Allahku aku berani melompati tembok. Dengan Allahku aku mengalami kemenangan. Dengan Allahku kesembuhan terjadi. Dengan Allahku jiwa-jiwa dipertobatkan. Dengan Allahku mujizat keuangan terjadi. Dengan Allahku Yesaya 60 tergenapi. Katakan amin, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi yang namanya menyeberangi sungai Yordan itu adalah suatu instruksi dari Tuhan untuk bangsa Israel belajar stepping into supernatural. Atau masuk di dalam dimensi supernatural. Kenapa kok itu penting Tuhan suruh bangsa Israel lakukan itu? Sederhana, karena yang disuruh Tuhan ini adalah bangsa Israel generasi yang kedua. Yang ada di bawah pimpinan Yosua. Mereka ini lahirnya di padang gurun. Jadi mereka ini enggak ngalami zaman ketika bangsa Israel generasi pertama menyeberangi laut mati. Mereka juga enggak mengalami kuasa Tuhan ketika 10 tulah dan kuasa Tuhan itu didemonstrasikan untuk mematahkan kekuatan Mesir sehingga bangsa Israel mengalami kelepasan. Ya memang generasi yang kedua ini saudaraku dipelihara setiap hari ada mana turun dari langit. Tapi itu sesuatu yang sudah mereka lihat dan terjadi sejak mereka lahir. Nah, seperti apapun keajaiban itu, ya kalau kita melihat itu dan sudah terbiasa sejak dari lahir, seolah-olah mujizat bukan lagi mujizat. Sesuatu yang spektakuler jadi sesuatu yang biasa. Jadi bangsa ini saudaraku, generasi ini belum ngerti bagaimana berjalan di dalam dimensi supernatural. Karena itu Tuhan perlu mengajar bangsa ini untuk bisa masuk di dalam dimensi supernatural. Itu sebabnya Tuhan suruh mereka untuk menyeberangi sungai Yordan. Untuk menghadapi tantangan itu. Untuk menghadapi tembok penghalang itu. Artinya saat ini kalau saudara dan saya sedang menghadapi tembok penghalang yang besar. Sedang menghadapi masalah yang besar. Sedang menghadapi krisis yang besar. Sedang menghadapi sakit penyakit yang besar. Saya mau katakan sama saudara, ini instruksi ilahi dari Tuhan buat saudara semua. Ayo kita belajar stepping into supernatural. Ayo kita belajar masuk di dalam dimensi supernatural. Yang mau boleh katakan saya, yang mau boleh katakan amin. Dan kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Oke, saudaraku harus ngerti. Sama-sama menyeberangi sungai Yordan. Ini bicara tentang masuk di dalam dimensi supernatural. Tetapi kita harus menangkap rema yang daripada Tuhan. Kalau Anda teliti di dalam Alkitab, Anda akan menemukan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyeberangi sungai Yordan, melakukan sesuatu yang mustahil ini, dapat rema yang berbeda-beda. Ya, pada waktu itu Musa untuk menyeberangi laut mati, dia dapat rema untuk mengangkat tongkat Allah itu dan mengacungkan ke laut mati itu. Maka saat itu juga laut itu terbelah dan bangsa Israel bisa menyeberang di tanah yang kering. Oke. Sedangkan Elisa ketika dia terima urapan double porsi dari Elia,
Waktu pulang dia juga harus menyeberangi sungai Yordan. Apa yang dia lakukan? Remanya adalah pakai jubah Elia itu. Kemudian dipukulkan di sungai Yordan. Maka sungai Yordan terbelah. Dan kemudian Elisa bisa menyeberang melampaui sungai Yordan. Ya, tapi Yosua sama-sama Tuhan suruh untuk menyeberangi sungai Yordan. Remanya beda. Remanya adalah Tuhan suruh Yosua untuk memobilisasi para imam untuk mengangkat tabut perjanjian, kemudian berjalan maju di depan bangsa Israel, dan kemudian di tengah arus yang deras itu, di tengah aliran yang sangat kuat itu, para imam itu harus mencelupkan kakinya di sungai Yordan. Itu remanya. Dan ketika mereka berjalan mengikuti rema itu, kuasa Tuhan bekerja dan mujizat terjadi. Air sungai Yordan itu terbelah. Nah, saudara ngerti apa artinya rema yang didapatkan oleh Yosua ini untuk mengangkat tabut perjanjian? Ya, kita baca dulu Mazmur 132 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Kenapa kok untuk membelah sungai Yordan, untuk bisa menyeberang sungai Yordan, ya mereka harus mengangkat tabut tersebut. Saya bacakan. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Di sini ditulis tabut perjanjian adalah tabut kekuatan. Nah, kita ngerti tabut perjanjian itu bicara tentang hadirat Tuhan. Tapi di sini ditulis tentang tabut kekuatan. Berarti mengangkat tabut Tuhan itu bicara berjalan di dalam kuasa Tuhan. Berjalan di dalam dimensi otoritas ilahi yang daripada Tuhan. Dalam dimensi supernatural. Secara manusia saudaraku, untuk Yosua dan para imam melakukan instruksi dari Tuhan pada waktu itu adalah sesuatu yang sangat beresiko. Tadi saya katakan sama saudara, kenapa? Karena arus sungai Yordan sedang kencang-kencangnya. Ya, air mengalir sedang kuat-kuatnya. Dan saudara kan kadang-kadang baca berita, ya ada orang yang terseret dengan arus sungai dan mereka bisa celaka. Mereka bisa binasa, mereka bisa mati. Jadi untuk para imam bisa mengangkat tabut perjanjian dan mencelupkan kakinya ke sungai Yordan, itu langkah iman. Oke, itu secara manusia beresiko. Mereka bisa terseret, mereka bisa binasa, mereka bisa mati. Bahkan tabut itu bisa jatuh, bisa hancur, bisa rusak, terbawa arus. Ini ide gila, ini tidak masuk akal. Tapi ini rema dari Tuhan. Ada kalanya Tuhan bicara sama kita, kita bisa pahami. Itu masuk akal buat kita. Tapi saya mau ngomong sama saudara, kita harus mengerti ada momen-momen ketika Tuhan bicara sama kita, itu tidak masuk akal. Secara manusia itu mustahil, secara manusia itu sangat beresiko. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara, kalau Anda dapat rema yang dari Tuhan, Anda dapat crystal clear instruction, instruksi ilahi yang jelas. Saya mau ngomong, berani melangkah. Berani bertindak dengan iman, berani masuk di dalam dimensi supernatural. Anda akan melihat kuasa Tuhan bekerja dan mujizat terjadi. Sama seperti para imam ketika mereka mencelupkan kakinya ke sungai itu. Di situ kuasa Tuhan bekerja. Bukannya mereka yang terhanyut, tapi aliran air sungai Yordan itu yang dihentikan oleh Tuhan. Mujizat terjadi, bangsa itu bisa menyeberangi sungai Yordan. Saya mau katakan sama saudara, kalau Anda dapat instruksi ilahi yang daripada Tuhan, Anda taati, Anda akan melihat kemuliaan, Anda akan melihat kemenangan, Anda akan melihat mujizat. Boleh kita katakan amin, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Ya, saudara semua sudah melihat, ya, buat gereja kita apa yang dilakukan oleh Yosua. Ini satu rema yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita sejak tahun 2018 dan tahun 2019. Rema Tuhan untuk gereja kita adalah bangun pondok Daud. Ini sama seperti rema Tuhan buat Yosua dan bangsa Israel. Angkat tabut perjanjian. Kenapa saya ngomong sama? Karena esensi pondok Daud yang ada di dalamnya adalah karena ada tabut perjanjian.
Jadi tabut perjanjian, hadirat Tuhan itu, pribadi Tuhan yang diagung-agungkan, diprioritaskan, diutamakan. Jadi rema Yosua dan rema gereja kita itu sama. Antara mengangkat tabut perjanjian dan membangun Pondok Daud itu adalah hal yang sama. Dan untuk melakukan rema yang daripada Tuhan selama 2018 dan 2019 kemarin, itu pun juga sesuatu yang sangat penuh tantangan buat kita. Oke, karena untuk memobilisasi doa, pujian, penyembahan 24 jam setiap hari, siang dan malam, non-stop, gak pakai libur sama sekali, terus jalan. Itu butuh bayar harga yang besar, itu butuh ketaatan yang besar, itu butuh iman yang besar, itu butuh keseriusan, itu butuh kesungguhan hati, itu butuh kesediaan hati dan kerelaan hati yang sungguh-sungguh. Bangun Pondok Daud. Tapi sama seperti di zaman itu, ketika mereka taat, mujizat terjadi. Tahun 2018, 2019 kemarin, ketika kita taat membangun Pondok Daud di gereja kita, kita alami banjir mujizat. Mujizat kesembuhan ilahi begitu masif, mujizat keuangan begitu masif, dan perkara-perkara ajaib terjadi. Tuhan ajari kita masuk di dalam dimensi supernatural, stepping into supernatural, berjalan di dalam kuasa Allah, dan banjir mujizat terjadi. Boleh kita katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Ya, nah mari kita baca Amos 9 ayat 11 sampai 15. Kenapa sih kok Tuhan suruh kita mengangkat tabut perjanjian, membangun Pondok Daud? Mari kita lihat tujuan Tuhan, maksud Tuhan. Amos 9 ayat 11 sampai 15. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali Pondok Daud. Jadi Pondok Daud harus dibangun. Yang telah roboh, aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Lihat saudaraku ayat 12, tujuannya ini. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Jadi ternyata ada hubungan antara membangun Pondok Daud dengan menguasai bangsa-bangsa. Dengan merebut bangsa perjanjian. Dengan merebut tanah perjanjian. Kota perjanjian. Saya mau ngomong begini sama saudara. Kalau kita setia di dalam mandat Tuhan buat gereja kita untuk membangun Pondok Daud, Anda akan melihat kuasa Tuhan yang bekerja secara luar biasa, memberikan kita otoritas ilahi, memberikan kita kekuatan yang besar untuk kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa, merebut kota perjanjian dan bangsa perjanjian untuk kerajaan Allah dan kemuliaan nama Tuhan. Boleh katakan amin, tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Justru kalau kita membangun Pondok Daud, pertobatan akan terjadi, keselamatan jiwa-jiwa akan terjadi, kota ini akan penuh kemuliaan Tuhan, bangsa ini akan penuh kemuliaan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan akan memberikan anointing for dominion, wilayah-wilayah yang baru, pertumbuhan yang baru, kemenangan yang baru, pelipat gandaan yang baru, level yang baru. Tuhan akan nyatakan dan kerjakan di tengah-tengah kita. Boleh katakan amin saudaraku. Mari lanjutkan pembacaan tadi. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan semesta alam. Dengan kata lain, ketika Pondok Daud dibangun, maka tanah perjanjian kita dapatkan. Tanah perjanjian kita ambil alih. Jadi hari ini saya mau ngomong begini sama saudara. Sejak 2018 dan 2019, Rema membangun Pondok Daud itu sudah kuat sekali. Tuhan berikan
kepada gereja kita. Dan sekarang kita masuk di tahun 2020. Saya mau ngomong begini sama saudara. Rema tentang Pondok Daud ini, pesan membangun Pondok Daud ini sudah kita persiapkan sejak 2 bulan yang lalu. Kita belum mengerti kondisi bakal terjadi seperti sekarang ini. Ya, dunia bahkan Indonesia mengalami tantangan seperti sekarang ini. Ibaratnya kalau sekarang membangun Pondok Daud, saudaraku, itu sama seperti Yosua dan bangsa Israel yang ketika Tuhan suruh untuk mengangkat tabut perjanjian, terus kemudian mencelupkan kakinya di sungai Yordan. Itu sesuatu yang ada resikonya. Secara manusia itu beresiko. Ya, kalau seperti Musa yang mengangkat tongkat, terus kemudian mengacungkan tongkat itu, terbelah dulu baru jalan, itu enggak ada resiko. Oke, untuk menyeberangi lautan tersebut. Tapi kalau Yosua ya dan para imam itu harus melangkah dulu, baru mujizat terjadi. Secara manusia itu lebih beresiko. Ya, buat Elisa pakai jubahnya Elia membelah sungai Yordan itu tidak terlalu beresiko. Tapi sekali lagi buat Yosua dan para imam mengangkat tabut yang berat dan kemudian melangkahkan kakinya masuk sungai Yordan di saat arusnya sedang deras, itu beresiko besar. Saya mau ngomong begini sama saudara, momen seperti sekarang ini membangun Pondok Daud itu lebih menantang dari momen yang biasa. Tapi saya mau katakan sama saudara, saya percaya dengan segenap hati saya, rema Tuhan tidak berubah, kita harus bangun Pondok Daud. Jadi saya ingin ajak saudara, kita harus mobilisasi besar-besaran sekali lagi untuk bangun Pondok Daud. Bahkan saudara yang selama ini belum ikut Pondok Daud, ayo kita bangun Pondok Daud. Oke. Nah, yang harus kita lakukan tentunya di kondisi seperti sekarang ini adalah bangun Pondok Daud, ikut Pondok Daud via online. Di rumah saudara atau dimanapun berada, Anda ikuti. Nanti saudara bisa mengikuti streaming di YouTube. Pondok Daud kita streaming di YouTube dan saudara bisa mengikuti di rumah. Mari ajak keluarga saudara, ajak suami saudara, ajak istri saudara, ajak keluarga dan anak-anak saudara untuk ikut Pondok Daud dari rumah saudara secara online. Kita akan lakukan yang terbaik, tapi rema Tuhan tetap sama. Kita harus bangun Pondok Daud. Dan kalau kita bangun Pondok Daud, saya percaya kuasa Tuhan akan bekerja lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Justru di tengah kegelapan dan kekelaman ini, terang Tuhan datang, kemuliaan Tuhan terbit, dan Yesaya 60 tergenapi. Boleh katakan amin, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya, ini adalah rema yang saya tahu Tuhan sedang bicara secara spesifik kepada kita. Sama seperti Yosua pada waktu itu, mobilisasi besar-besaran untuk mengangkat tabut perjanjian dan menyeberang sungai Yordan. Dan itu butuh rantai komando yang kuat. Jadi saat ini pun saya ingin ajak semua ketua kelompok sel, semua pelayan Tuhan, seluruh jemaat, keluarga Allah dimanapun Anda berada, saudara yang mengikuti streaming khotbah ini, ibadah ini, saya ingin ajak saudara, ayo komit dimanapun Anda berada, ayo kita bangun Pondok Daud, ayo kita melangkah di dalam kesehatian, ayo kita melangkah dalam kesatuan. Sebagai satu gereja, kita harus angkat tabur perjanjian, kita harus bangun Pondok Daud, kita akan melihat banjir kuasa Tuhan yang tidak pernah kita saksikan sebelumnya. Itu rema yang saya dapatkan. Apa itu? Yaitu saya belajar saudaraku ya, di dalam sejarah gereja Tuhan. Justru ketika masa kegelapannya paling gelap, di masa seperti itu Tuhan bangkitkan orang-orang yang berjalan dalam dimensi kuasa mujizat dan melakukan perkara-perkara yang tidak mungkin secara manusia. Itu dibangkitkannya bukan di masa baik, di masa normal, tapi dibangkitkan di masa paling susah, di titik paling gelap, wabah paling kelam. Justru di situ terang kemuliaan Tuhan dinyatakan paling dahsyat, mujizat-mujizat Tuhan terjadi luar biasa. Jadi ini momen untuk kita bangun Pondok Daud. Jadi Anda tangkap ini, rantai komando ini, yaitu yang pertama bangun Pondok Daud. Boleh katakan amin semuanya. Yang kedua saudaraku, yang harus kita lakukan, ayo kita masuk di dalam gerakan doa puasa 40 hari. Ya, mulai tanggal 1 April sampai tanggal 10 Mei, gereja kita
masuk di dalam 40 hari doa puasa. Saya tahu ini bukan momen yang biasa. Saya tahu ini momen ilahi yang daripada Tuhan. Ini momen kita mengangkat tabut perjanjian. Ini momen kita fokus kepada Tuhan. Ini momen kita mengangkat dan mengagungkan Tuhan. Ini momen kita memprioritaskan Tuhan lebih daripada yang pernah kita lakukan sebelumnya. Itu sebabnya semuanya saya ajak saudara, ayo masuk di dalam gerakan 40 hari doa puasa. Dan kita bersama-sama angkat tabut perjanjian. Kita angkat hadirat Tuhan. Kita agungkan dan kita tinggikan Tuhan, dan kita akan lihat kuasa Tuhan didemonstrasikan luar biasa. Siapa di sini yang mau ikuti instruksi dari Tuhan, stepping into supernatural, masuk di dalam dimensi supernatural, mengangkat tabut perjanjian, bangun pondok Daud, dimanapun Anda berada. Ayo saat ini semuanya kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kau Tuhan sumber mujizat. Kau Tuhan sumber mujizat yang ku perlukan. Kau juga Tuhan yang memberi kuasa kepadaku, mengerjakan mujizat seperti yang kau kerjakan, bahkan melebihi dari apa yang ku bayangkan. Melalui kuasa pujian, melalui kuasa pujian, hadirat-Mu dinyatakan, mengerjakan mujizat bersama-Mu Tuhan. Berpikir di dalam roh, berdoa di dalam roh. Ku mau hidup dengan iman. Mari bersama katakan melalui kuasa pujian, hadirat-Mu dinyatakan, mengerjakan mujizat bersama-Mu Tuhan. Berpikir di dalam roh, berdoa di dalam roh. Ku mau hidup dengan iman. Saudaraku, ini instruksi pertama yang Tuhan mau berikan kepada kita sebelum kita mengambil alih tanah perjanjian. Stepping into supernatural. Masuk dalam dimensi supernatural. Mungkin beberapa dari kita selama ini hanya terbiasa bergerak secara natural, secara jasmani, berpikir secara jasmani, mengambil keputusan secara jasmani, hidup secara jasmani. Tapi kalau saudara mau masuk ke tanah perjanjian, Anda harus belajar untuk menyeberangi sungai Yordan. Anda harus belajar untuk bergerak di dalam dimensi supernatural, bergerak di dalam kuasa Allah. Siapa di sini yang mau belajar berjalan di dalam iman, masuk di dalam dimensi supernatural? Anda siapa di sini yang mau berjalan di dalam dimensi kuasa Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan dimanapun Anda berada? Yang mau angkat dua tangan saudara, ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ajari aku, aku mau berjalan dalam dimensi supernatural. Bukan sekedar natural, tetapi supernatural. Berjalan dalam dimensi kuasa Tuhan. Mari angkat suara berdoa. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Ajar kami Tuhan berpikir di dalam roh. Ajar kami berdoa di dalam roh. Ajar kami hidup dalam iman. Berjalan dalam kuasa Allah. Dengan kuasa pujian, dengan kuasa penyembahan, dengan kuasa doa. Ajar kami berjalan dalam dimensi supernatural. Ora la wasyara la wala 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 wala. Ora la wasyara la wala 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 wasyara la. Oh Yesus. Tahukah saudara, di dalam sejarah gereja Tuhan, ketika masa kegelapan paling kelam terjadi, ketika wabah melanda seluruh bumi, itu adalah masa
Tuhan membangkitkan hamba-hamba Tuhan yang sangat diurapi, bergerak di dalam kesembuhan ilahi, di dalam kuasa dan di dalam mujizat Tuhan. Dan saat ini momen yang sama sedang terjadi di seluruh dunia, sedang ditutupi dengan kegelapan dan kekelaman. Dan momen ini adalah momen yang terbaik. Tuhan bangkitkan anak-anaknya. Tuhan bangkitkan saudara dan saya. Tuhan bangkitkan gereja kita. Tuhan bangkitkan gereja keluarga Allah. Jadi gereja yang berjalan di dalam dimensi kuasa dan mujizat Tuhan. Sejak 2018, 2019 Tuhan sudah mulai ajari kita. Tapi saya percaya di 2020 ini Tuhan mau kita masuk lebih dalam lagi dalam dimensi supernatural, harus lebih masif dibandingkan wabah yang masif. Kuasa Tuhan harus lebih masif dibandingkan sakit penyakit yang masif. Kuasa Tuhan harus didemonstrasikan lebih masif, lebih dahsyat. Terang Tuhan harus lebih terang, kemuliaan Tuhan harus lebih terang dinyatakan di tengah-tengah kita. Karena itu, hari ini pesan Tuhan, bangun pondok Daud. Saya ingin ajak saudara komitmen, bangun pondok Daud. Bangun pondok Daud. Anda boleh ikut bangun pondok Daud di rumah saudara masing-masing dengan connect via online streaming pondok Daud gereja kita. Dan kita komitmen, ayo kita bangun pondok Daud dengan segenap hati kita, dengan komitmen kita. Seperti para imam pada zaman Yosua itu, mereka mengangkat tabut perjanjian. Mereka dengan iman melangkahkan kakinya masuk di dalam sungai Yordan itu. Di situ kuasa Tuhan terjadi, mujizat terjadi, dan kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Siapa di sini mau bangun pondok Daud? Angkat tangan. Siapa di sini mau bergerak bersama doa puasa 40 hari? Angkat tangan saudara. Mari semuanya ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini aku. Pakai aku. Untuk rencanamu. Aku mau bangun pondok Daud. Mari masing-masing berdoa. Oh, aku mau bangun pondok Daud. Kegerakan pondok Daud lebih masif. Keluargaku, teman-temanku semuanya bangun pondok Daud. Masuk dalam doa puasa. Nyatakan kuasamu Tuhan. Banjir mujizat yang lebih dahsyat. Banjir mujizat yang lebih masif. Terang Tuhan yang lebih gemilang dinyatakan di tengah-tengah kami. Ora lawa syara lawa 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 lawa. Ora lawa syara lawa lawa. Mari angkat dua tangan saudara, katakan melalui kuasa pujian. Melalui kuasa pujian, hadirat-Mu dinyatakan, mengerjakan mujizat bersama-Mu. Tuhan berpikir di dalam roh, berdoa di dalam roh. Ku mau hidup dengan iman. Semuanya lambaikan dua tangan, katakan bersama-sama. Melalui kuasa pujian, hadirat-Mu dinyatakan, mengerjakan mujizat bersama-Mu. Tuhan berpikir di dalam roh, berdoa di dalam roh. Ku mau hidup dengan iman. Berpikir di dalam roh, berpikir di dalam roh, berdoa di dalam roh. Ku mau hidup dengan iman. Berpikir di dalam roh, berdoa di dalam roh. Ku mau hidup dengan iman. Mari tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Amin, amin, amin.